Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Anis. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan tetap selalu semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa sebelum kita memasuki materi, like, subscribe, dan share. Untuk materi listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari, sebelumnya kita harus tahu dulu kompetensi inti yang harus dicapai, memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Itu adalah kompetensi inti KI 3 dan KI 4. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. 3.6 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Itu untuk kompetensi dasar. Indikator pencapaiannya, yang pertama menyelidiki keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian, membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup, kemudian menghitung besaran kuat arus listrik, dan menganalisis macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, baik konduktor, isolator, dan semikonduktor. Jadi anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita nanti akan membahas mengenai arus listrik dan macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hanya pada berpusat materi tersebut. Jadi untuk materi yang berhubungan dengan listrik dinamis lainnya kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk peta konsep untuk listrik dinamis, materi pertemuan hari ini akan dibahas dua hal, yaitu tentang arus listrik dan hantaran listrik atau hambatan listrik. Untuk arus listrik itu ada rangkaian tertutup dan ada rangkaian terbuka. Untuk hantaran listrik sendiri ada isolator, konduktor, dan semikonduktor. Sekarang, kita akan mempelajari untuk yang pertama, yaitu tentang arus listrik. Perhatikan gambar berikut, anak-anak. Di layar itu ada sebuah gambar. Nah, di sini perhatikan ya anak-anak. Kira-kira itu gambar apa ya? Ya, betul. Itu adalah gambar lampu di rumah kita. Perhatikan atau kalian bisa membayangkan lampu yang ada di rumah kita atau lampu yang ada misalnya di sebuah ruangan. Nah, pertanyaannya, mengapa lampu bisa menyala ketika kita menyalakan atau meng-on-kan saklar? Jadi ketika kita menekan tombol on pada saklar, mengapa lampu menyala? Dari mana lampu bisa menyala dan mati ketika kita menekan saklar on off? Jadi kenapa
Kalau kita on kan lampu menyala, kalau kita off kan lampu mati. Berasal dari mana bisa terjadi seperti itu? Pernahkah kalian memikirkannya? Nah, pernahkah kalian berpikir seperti itu anak-anak? Maka nanti kita akan bahas selanjutnya mengapa demikian. Jadi, ketika kalian menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kalian telah membuat sebuah rangkaian, yaitu rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup atau saklar tertutup, yaitu posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu menyala. Rangkaian dengan sumber tegangan serta kawat penghubung yang saling terhubung sehingga tidak ada ujung pangkalnya, ini nanti disebut sebagai rangkaian tertutup. Dengan demikian, arus listrik pada sebuah rangkaian listrik tertutup ini akan menghasilkan nyala lampu. Jadi, kenapa ketika kita menekan tombol on pada saklar, lampu bisa menyala? Ternyata sudah terjawab, ada aliran arus listrik. Kemudian, muatan listrik akan mengalami pergerakan apabila ada beda potensial. Jadi, muatan listrik itu akan mengalami pergerakan ketika ada beda potensial. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah muatan listrik bergerak? Apakah yang menjadi penyebab muatan listrik bergerak? Bagaimanakah rangkaian listriknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada sebuah rangkaian listrik yang terdiri atas ada lampu, kemudian ada baterai sebagai sumber arus listrik nanti, kemudian ada kabel dan dihubungkan dengan saklar. Ini posisinya adalah saklar off atau saklarnya terbuka. Bagaimana ketika saklar kita tutup? Perhatikan gambar anak-anak atau ilustrasinya. Jadi itu saklar tutup. Maka akan terjadi nyala pada lampu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi mengapa kok bisa terjadi seperti itu? Kita ilustrasikan pada bagian samping, itu karena adanya aliran-aliran arus listrik. Arah aliran arus listrik tersebut itu dari muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, itu aliran arus listrik. Berbeda dengan aliran arah elektron, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi itu adalah perbedaan arah arus listrik dan arah elektron pada sebuah rangkaian listrik. Selanjutnya, di sini juga ada ilustrasi bagaimana benda A berpotensial tinggi, benda B berpotensial rendah yang nantinya akan menghasilkan arus listrik. Itu ada benda B, dia mentransfer elektron. Jadi karena benda B itu dia mentransfer elektron atau elektron berpindah, maka benda B menjadi potensialnya rendah, benda A berpotensial tinggi, sehingga arus listriknya berpindah dari tinggi ke rendah. Sedangkan arus elektron berpindah dari rendah, potensial rendah ke potensial tinggi. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Kemudian anak-anak kita bahas tentang rangkaian terbuka. Bagaimana rangkaian terbuka itu? Namanya rangkaian terbuka berarti posisi saklar terbuka atau off. Kalau posisi saklar terbuka atau off, maka bagaimana dengan keadaan lampunya? Sehingga karena posisi saklar terbuka
terbuka tidak adanya aliran arus listrik, sehingga lampu akan mati. Bagaimana jika rangkaian listrik tertutup? Nah, untuk listrik tertutup berarti saklar posisi tertutup. Ketika saklar diposisikan tertutup atau on, nah kelihatan di situ ilustrasinya akan terjadi nyala lampu. Kenapa? Karena adanya arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut atau rangkaian listrik tersebut, sehingga lampu akan menyala diakibatkan arus listrik mengalir. Itu adalah perbedaan rangkaian terbuka dan tertutup. Arus listrik sendiri tadi dapat mengalir jika dalam rangkaian tertutup. Jadi untuk kesimpulannya, pada rangkaian terbuka dan tertutup itu adanya arus listrik ketika pada rangkaian tertutup. Sekarang kita akan menghitung berapa besar kuat arus listrik. Kuat arus listrik bisa kita hitung ketika terjadi pada rangkaian tertutup karena adanya arus listrik. Nah, jadi pada saat rangkaian tertutup akan adanya arus listrik yang mengalir menyebabkan lampu menyala. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Atau dirumuskan I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan atau banyaknya muatan satuannya kolom, dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Contoh soal. Jika kuat arus dalam sepotong kawat penghantar 250 mA, berapakah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang kawat penghantar tersebut selama 10 menit? Perhatikan, kita mulai dari diketahui dulu anak-anak. Dari soal apa yang diketahui kita tuliskan dulu. Mulai dari kawat penghantar memiliki kuat arus. Kuat arus itu lambangnya I, yaitu sebesar 200 mA. Kita tuliskan. Kemudian karena satuan internasionalnya adalah ampere, maka miliampere kita ubah dulu ke dalam ampere. Di sini 250 mA sama dengan 0,25 ampere. Selanjutnya ada waktu. Nah, di dalam soal tertera selama 10 menit, berarti sebagai waktu. T sama dengan 10 menit. Nah, satuan waktu tadi di awal sudah dijelaskan harus dalam satuan detik atau sekon, maka 10 menit kita ubah ke detik, yaitu 600 detik atau sekon. Selanjutnya yang ditanyakan apa? Yaitu banyaknya muatan listrik yang mengalir. Banyaknya muatan listrik yang mengalir itu disimbolkan Q. Nah, maka tinggal kita ubah rumusnya, yaitu banyaknya muatan listrik atau besar muatan listrik Q sama dengan I kali T. Karena I tadi Q per T atau Q dibagi T, maka Q sama dengan I kali T. I-nya sama dengan 0,25 ampere, T-nya 600 sekon atau detik, sehingga Q jumlahnya hasilnya 160 dengan satuan kolom. Maka kesimpulannya dari contoh soal tersebut, berapa banyaknya muatan listrik yang mengalir, yaitu sebanyak 150 kolom. Selanjutnya anak-anak, tentang pengukuran kuat arus listrik. Perhatikan. Nah, kuat arus listrik itu bisa kita ukur menggunakan alat ukur yang namanya ampermeter. Jadi ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Bagaimana cara merangkai ampermeter? Yaitu dirangkai atau disusun secara seri atau tidak bercabang. Kemudian
cara membaca ampere meter. Perhatikan bagaimana cara kita membaca ampere meter. Di sini ada ampere meter, kemudian ada beberapa skala. Nah, bagaimana cara kita membaca ampere meter, yaitu nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjukkan jarum dibagi nilai maksimum dikalikan batas ukur. Manakah yang dimaksud nilai yang ditunjukkan jarum? Kalau pada layar di sini berarti ini yang ditunjukkan jarum. Nah, nilainya adalah jika kita menggunakan skala bawah, berarti di sini adalah kurang lebih 34. Berarti ini adalah nilai yang ditunjukkan jarum. Kemudian nilai maksimum, karena Bu Anis menggunakan skala bawah, berarti nilai maksimumnya adalah 100, maka dibagi 100 kali batas ukur. Nah, manakah yang disebut dengan batas ukur? Nah, batas ukur berarti yang digunakan di sini yaitu 10 ampere. Maka nanti akan ketemu hasilnya. Selanjutnya materi berikutnya tadi sudah kita bahas tentang arus listrik, sekarang hambatan listrik. Setiap bahan itu memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik yang berbeda-beda tergantung nilai hambatan jenisnya. Jadi semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka akan semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Contohnya anak-anak, misalnya pada kabel. Nah, kenapa pada kabel itu bahan yang digunakan itu bahan yang mudah menghantarkan listrik? Nah, itu nanti kita bahas di materi ini. Jadi, nanti akan ada beberapa bahan yang mudah menghantarkan listrik maupun yang tidak mudah menghantarkan listrik. Karena setiap bahan itu memiliki nilai yang berbeda untuk hambatan jenisnya. Nah, ini ada tabel tentang hambatan jenis berbagai bahan. Dimulai dari perak itu kurang lebih 1,59 kali 10-8 bersifat konduktor. Nanti kita bahas apa itu konduktor dan sebagainya. Kemudian tembaga sampai ebonit. Nah, ebonit itu bersifat isolator. Jadi untuk tabel hambatan jenis berbagai bahan ini digunakan untuk pembuatan alat-alat elektronik sesuai dengan jenis dari hambatan jenis bahan. Besar hambatan jenis sendiri bisa kita tentukan, yaitu menggunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Jadi untuk menentukan besar hambatan jenis itu bisa menggunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Apa itu hambatan jenis? Nah, jadi besar hambatan jenis setiap kawat yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas penampang itu disebut sebagai hambatan jenis atau Rho. Jadi hambatan jenis itu Rho itu besarnya hambatan jenis setiap kawat untuk 1 satuan panjang per 1 satuan luas penampang. Berapa besarnya? Nah, ini sudah dituliskan rumus dengan nilai di mana R adalah hambatan kawat satuannya ohm, Rho hambatan jenis kawat satuannya ohm meter, L panjang kawat satuannya meter, dan A luas penampang kawat satuannya meter persegi. Selanjutnya, berdasarkan daya hantar listrik. Nah, ini adalah jenis-jenis bahan berdasarkan daya hantar listriknya. Ada konduktor, ada isolator, ada semikonduktor. Kita akan membahas satu per satu. Untuk konduktor, apa itu konduktor? Yaitu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Jadi yang dapat menghantarkan listrik. Contoh yang termasuk konduktor adalah tembaga, perak, dan emas. Jadi sebenarnya emas itu bisa menghantarkan listrik.
Tapi kenapa kok alat-alat listrik tidak terbuat dari emas? Nah, sudah kita ketahui ya anak-anak, emas itu kan mahal sekali, sehingga emas itu tidak kita gunakan untuk peralatan listrik karena memang harganya sangat mahal sekali. Selanjutnya, apa saja yang tergolong selain tembaga, perak, dan emas? Di sini ada contoh, ada besi misalnya, aluminium, kuningan, dan sebagainya. Ini adalah yang termasuk konduktor yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian ada isolator. Isolator itu bahan yang buruk menghantarkan listrik karena di dalamnya ada elektron yang sulit mengalir. Contohnya plastik dan karet. Nah, kemudian selain plastik dan karet ternyata ada gelas, ada keramik, kemudian ada kayu. Nah, jadi ini adalah bahan-bahan yang termasuk isolator yang buruk menghantarkan arus listrik. Untuk terakhir yaitu tentang semikonduktor. Semikonduktor sendiri dari kata semi ya, semi itu pertengahan, berarti bahan-bahan yang berada pada suhu rendah disebut isolator, dan bahan-bahan yang berada pada suhu tinggi disebut sebagai konduktor. Contoh bahan-bahan semikonduktor ini adalah karbon, silikon, dan germanium. Biasanya anak-anak, bahan-bahan semikonduktor ini digunakan dalam sebuah rangkaian yang disebut sebagai IC. Nah, kemungkinan kalau anak laki-laki tahu, ini adalah IC. Jadi IC ini atau kita temukan dalam berbagai alat elektronik, komponen elektronik. Jadi IC ini itu tersusun atas komponen-komponen bahan semikonduktor. Itu untuk materi hari ini anak-anak. Jadi untuk materi hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang arus listrik dan tentang bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Tetap semangat untuk belajar anak-anak. Kita bisa bertemu dan berjumpa kembali untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah anak-anak, kita sudah belajar tadi mengenai kuat arus listrik dan jenis-jenis bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang listrik dinamis. Untuk hari ini kita cukupkan saja. Jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa dan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.